Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfia Lutfisa Fitri dari tim KKN PPM UGM tahun 2021. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai program kerja saya yang berjudul Pengolahan Limbah Batok Kelapa menjadi Arang Briket. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang melatar belakangi permasalahan yang saya angkat ini adalah di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dikaruniai pohon kelapa yang sangat melimpah. Salah satunya adalah di Desa Waibaho dan Desa Bahinga yang berada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, di mana wilayah dari Desa Waibaho dan Bahinga ini adalah wilayah di pesisir pantai yang seperti kita ketahui bahwa di pesisir pantai itu banyak sekali pohon kelapa sehingga uh, dapat dimanfaatkan menjadi banyak hal karena pohon kelapa sendiri memiliki banyak sekali manfaat dan kegunaan baik dari pohonnya hingga buahnya. Namun, meskipun saat ini masih sudah banyak yang melakukan pengolahan terhadap pohon kelapa, namun terdapat beberapa potensi dari kelapa yang belum dioptimalkan dan dimanfaatkan dengan baik, terutama dalam pemanfaatan limbah batok kelapa. Batok kelapa sendiri itu merupakan komponen dari buah kelapa yang dimana sudah diambil airnya dan buahnya serta serabutnya itu yang berada di dalam buah kelapa tersebut. Nah, salah satu pemanfaatan limbah padat kelapa adalah dengan memanfaatkannya menjadi bahan bakar alternatif. Salah satu bentuk pemanfaatan dari batok kelapa sendiri itu adalah dengan menjadikannya arang briket atau briket arang. Arang briket ini sama dengan arang-arang yang lainnya, di mana kita bedanya adalah dengan membuatnya menjadi briket. Briket adalah sebuah blok bahan yang dapat menjadi bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan api, seperti itu. Nah, manfaat dari arang briket ini apa aja sih? Kok bedanya juga sama arang-arang yang lainnya itu apa? Seperti itu. Nah, manfaat dari arang briket ini adalah yang pertama adalah briket arang memiliki nilai ekonomis yang tinggi apabila dikemas dengan menarik. Jadi, dengan pengemasan yang tepat, itu dapat menarik masyarakat untuk membelinya, sehingga dapat meningkatkan harga jual dari arang briket tersebut. Kemudian yang kedua, itu adalah briket dari tempurung kelapa atau batok kelapa ini memiliki panas yang lebih tinggi dan tidak berbagu serta memiliki aroma alami dan lebih tahan lama dibandingkan arang pada umumnya. Contohnya itu adalah arang kayu. Kemudian yang ketiga itu adalah lebih tahan lama untuk daya simpannya, sehingga kalau arang-arang pada umumnya itu arang-arang yang biasa itu biasanya 3-4 bulan itu hanya dapat misalnya kalau arang-arang biasa itu 3-4 bulan, setelah 3-4 bulan itu dia kegunaannya, fungsinya itu tidak optimal kembali. Tapi kalau arang-arang briket ini itu lebih fungsinya masih lebih optimal dibandingkan arang-arang yang lainnya. Dan yang keempat adalah briket arang memiliki kalor pembakaran yang cukup tinggi dan juga asap yang dihasilkan itu lebih sedikit daripada arang-arang yang biasanya. Sehingga asap yang dihasilkan itu tidak mengganggu pemandangan, kemudian tidak menyebabkan penggunanya itu sesak nafas atau batuk, kan kita juga sangat terganggu dengan adanya asap yang terlalu banyak. Kemudian yang kelima, itu adalah bahannya mudah didapat dan tersedia banyak, melimpah. Kan seperti yang kita ketahui bahwa batok kelapa ini jarang sekali dimanfaatkan, sehingga limbahnya itu sangat banyak dan tentu saja sangat mudah didapatkan dan gratis. Kemudian yang keenam atau yang terakhir itu adalah sebagai alternatif pengganti arang kayu.
Nah, dengan memanfaatkan limbah batok kelapa, kita tentu saja dapat menghemat penggunaan kayu sebagai hasil hutan, dan kita juga dapat meminimalisir penebangan hutan, sehingga dapat ikut serta dalam pelestarian lingkungan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan itu juga sangat mudah untuk didapatkan. Yang pertama itu adalah tempurung kelapa. Tempurung kelapa ini berfungsi sebagai bahan baku utama dari pembuatan briket arang. Kemudian yang kedua adalah pipa paralon. Pipa paralon ini berfungsi untuk sebagai cetakan untuk pembuatan briketnya. Kemudian yang ketiga adalah tepung kanji, dan yang terakhir adalah air. Tepung kanji dan air ini adalah sebagai campuran untuk merekatkan antara arang-arang dari tempurung kelapa itu yang dapat kemudian untuk dicetak. Seperti itu. Nah, untuk cara pembuatannya ini sangat mudah dan simpel. Seperti Bapak Ibu sekalian yang dapat dilihat bahwa di gambar ini hanya terdapat 4 tahap saja untuk pembuatan arang briket ini. Jadi sangat mudah dan simpel ya. Yang pertama itu adalah pengarangan. Pengarangan ini itu dengan cara membakar tempurung kelapa yang sudah dimanfaatkan, yang sudah diminum airnya dan dimakan buahnya, daging-daging buahnya yang sudah dikupas serabutnya, itu kemudian dibakar di tong atau wadah yang dapat tahan panas seperti itu. Kemudian dibakar seperti pada gambar nomor 1 dari kiri. Kemudian yang kedua itu adalah dengan pengayakan. Pengayakan ini dilakukan untuk menghasilkan tempurung kelapa yang lembut dan halus. Pengayakan ini disertai dengan penghancuran dari tempurung kelapa sehingga dapat menghasilkan tempurung kelapa yang halus dan lembut. Pengayakan ini digunakan dengan menggunakan saringan yang berukuran 70 mes. Dapat dilihat bahwa gambar pada nomor 2 dari kiri ini adalah gambar tempurung kelapa yang sudah dibakar. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, itu tentunya sangat mudah untuk dihancurkan atau dihancurkan agar bisa diayak. Kemudian yang ketiga adalah pencampuran media. Pencampuran media ini bertujuan untuk merekatkan tempurung kelapa yang sudah halus tadi dengan tepung kanji dan air. Caranya itu adalah dengan mencampurkan tempurung kelapa yang sudah halus dicampurkan dengan lem kanji. Lem kanji itu terbuat dari campuran tepung kanji dan air yang sudah dicampur. Kemudian pada saat dicampur itu ditambahkan dengan lem kanji sebanyak 2,5% dari seluruh campuran arang. Kemudian yang terakhir adalah pencetakan arang briket. Nah, setelah bahan-bahan tersebut dicampur seperti pada gambar nomor 3 dari kiri, itu selanjutnya dimasukkan ke dalam cetakan briket. Cetakan briket tadi yang terbuat dari pipa tadi, jadi yang sudah dicampur dengan lem kanji itu dimasukkan ke dalam pipa, kemudian dikempa agar padat, kemudian dipotong seperti pada gambar nomor yang paling kanan ini. Kemudian dijemur di terik sinar matahari sampai benar-benar kering. Karena kalau belum benar-benar kering nanti tidak akan menghasilkan api yang optimal seperti itu. Setelah benar-benar kering, arang briket itu dapat digunakan. Nah, mudah sekali kan Bapak Ibu sekalian. Tentunya arang briket ini dapat kita gunakan untuk menjadi produk inovatif yang dapat kita manfaatkan sendiri. Kita dapat buat di rumah sendiri, kita dapat menggunakannya. Nah,
Arang briket ini dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti kompor kalau misal ketika kompor kita lagi kehabisan gas atau kehabisan minyak, itu dapat menggunakan arang briket ini untuk pembuatannya. Atau kita kalau mau membuat sate, membakar sate atau membakar makanan yang lainnya, itu dapat menggunakan arang briket ini. Nah, baik, semoga bermanfaat pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dapat mencantumkan pada kolom komentar di bawah. Kemudian, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk channel KKN PPM UGM Arata Bunga tahun 2021. Sekian, terima kasih dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu.